Tokoh utamanya, kita punya ibu jari kaki yang mengalami onychogryphosis, yang sialnya bertabrakan dengan sofa. Saya rasa kalian sudah bisa menebak seperti apa konten yang akan kalian lihat. Jadi, saya sarankan untuk duduk dengan nyaman. Secara umum, beginilah penampakannya dari luar. Dan sekilas, onychogryphosis ini memang terlihat seperti onychogryphosis pada umumnya. Harus dibersihkan, dirapikan, dan sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Tapi jelas, kuku ini bergerak saat ditekan. Dan sama sekali tidak jelas apa yang terjadi di bagian dalamnya. Momen dramatis utamanya sudah lewat. Jadi secara keseluruhan sekarang sudah terasa nyaman. Jadi kita akan coba melakukan perawatan. Kita mulai dengan busa pembersih antibakteri. Saya pakai dari Domix. Produk ini selalu saya gunakan di awal pedikur. Ini omong-omong cara yang bagus agar klien tidak khawatir kakinya akan bau tidak sedap setelah seharian bekerja. Tapi rahasia saja. Bagi kami para ahli pedikur dan podolog, itu sama sekali tidak menjijikan. Itu hal yang normal. Selanjutnya, saya akan mengambil tang kuku dari Nipponippers. Saya pakai model NP04. NP04 mungkin adalah tang pedikur yang paling populer. Saya sendiri bahkan punya di rumah, dan biasanya saya memotong kuku dengan itu. Ini adalah model yang nyaman dan ringkas. Dengan tang ini, saya hanya memotong kuku di jari-jari lainnya dulu. Sedangkan dengan bantuan mata bor karbida dan mesin, saya akan melakukan perawatan pada lempeng kuku. Ketika saya mendapat klien dengan kuku yang jelas-jelas sangat tebal dan menguning, saya selalu mulai dengan menipiskan ketebalan lempeng kuku terlebih dahulu, agar saya bisa bekerja dengan lebih mudah. Dengan menggunakan tang kuku, dan secara umum, agar lebih jelas apa yang akan saya hadapi selanjutnya. Dengan tang kuku, saya sedikit memotong panjangnya. Lalu dengan kuret, saya memeriksa lebih lanjut. Saya berusaha memahami tindakan apa yang perlu diambil. Kami memutuskan untuk menggunakan pelunak lempeng kuku. Ini diperlukan agar kuku menjadi lebih lentur. Tapi bahkan pada tahap ini, saya mengintip ke dalam dengan kuret dan menyadari bahwa kuku itu benar-benar sangat longgar. Saya sengaja meninggalkan lebih banyak cuplikan agar para terapis yang baru mulai belajar podologi bisa lebih memahami. Dan jika mereka tiba-tiba menghadapi situasi seperti ini, ketika seperti yang dulu sering dikatakan, kuku meminta bubur. Meskipun biasanya istilah itu digunakan untuk sepatu, yaitu ketika solnya terlepas, dalam kasus ini, kuku kita seperti sol sepatu, dan kuku itu hampir tidak menempel pada apapun. Sampai akhir, saya merasa sepertinya masih ada bagian yang menempel di bawah kutikula, dan mungkin saya tidak perlu melepas seluruh kuku. Tapi ada satu hal lain lagi. Model saya sangat takut bahwa ini mungkin akan terasa tidak nyaman atau menyakitkan. Jadi diputuskan untuk melepasnya secara perlahan, sedikit demi sedikit, dengan mengambil bagian-bagian kecil dari lempeng kuku. Saya ingin melakukan pekerjaan ini agar dia tidak takut dan mengerti bahwa tidak ada yang menakutkan dalam podologi. Ngomong-ngomong, ada sedikit trik. Jika tiba-tiba klien Anda merasa takut, bertanya apakah Anda akan melakukan anestesi atau semacamnya, saya sarankan untuk menjelaskan setiap tindakan yang Anda lakukan. Nah, ini contohnya. Sekarang saya mengambil pusher. Alat ini digunakan untuk dengan hati-hati mendorong kutikula Anda. Sekarang, saya hanya memisahkan kulit di sana, memisahkan dari kuku, dan sebagainya. Jadi, Anda bisa menjelaskan semua hal. Saya mengambil ini, saya mengoleskannya untuk mengeringkan kulit, karena tangan Anda cukup lembab. Dengan begitu, pekerjaan akan lebih nyaman dan sebagainya. Di sini, saya sedikit teralihkan. Kami sudah kembali menggunakan nipper kuku lurus. Di sini saya berusaha membersihkan sedikit bagian samping yang melengkung dan juga terus memeriksa seberapa kuat kuku ini menempel. Sebenarnya setelah mengedit dan menonton video ini, saya menyadari betapa telitinya pekerjaan kita. Karena saat melakukan ini setiap hari, rasanya semua ini begitu mudah dan sederhana. Ya, cuma memotong kuku saja, membersihkan kulit kering, dan sepertinya tidak ada hal menarik yang dilakukan. Tapi saat mulai memperhatikan lebih dalam, kamu menyadari betapa banyak detail kecil yang ada. Saya menambahkan bedak pedikur, dan dengan bantuan mata bor pedikur berbentuk tetes dengan cincin merah, saya memutuskan untuk memeriksa bagaimana kondisi di area kutikula. Saya sedikit mengerjakan, sehingga sedikit mengalihkan perhatian model saya. Pada saat itu, dia sudah cukup rileks. Dan di sini saya tunjukkan kepada kalian bahwa kuku hampir tidak menempel. Kuku itu sedikit menempel pada kutikula di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, kita bisa lihat bahwa tidak ada yang menahan sama sekali. Secara keseluruhan, bisa dibilang sudah sangat longgar.
Tapi baiklah, bercanda saja. Tentu saja ini tentu harus dilepas. Kuku seperti ini sama sekali tidak boleh dibiarkan. Meskipun saya pernah mengalami kasus seperti ini dalam praktik, di mana saya melihat dokter bedah misalnya, menjahit kembali kuku seperti ini. Langsung dijahit dengan benang, benar-benar diikat. Bahkan ada yang mengirimkan hal seperti itu ke direct message saya. Itu cukup lucu. Tapi tentu saja, kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak melihat alasan untuk mempertahankan lempeng kuku ini. Apalagi, di bawahnya pasti akan menjadi lembab. Di bawahnya akan menumpuk kelembapan. Dan ini adalah alasan utama mengapa kami selalu membersihkan kuku yang sudah terlepas. Selain dari segi estetika yang tidak menyenangkan. Ya, memang terlihat tidak bagus. Sebenarnya, masalah utama adalah di sana akan menjadi lembab. Dan tentu saja, itu adalah lingkungan yang sangat baik untuk berkembang biaknya bakteri. Nah, di sini adalah momen klimaks yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang yang menonton video ini. Kuku ini praktis tinggal menempel sedikit saja, dan kita akan melepasnya dengan hati-hati. Saya tahu ada orang yang mencabutnya dengan pinset. Biasanya saya lebih suka memotongnya perlahan dan hati-hati dengan gunting kuku. Karena jika menarik ke arah tertentu di sini, setidaknya itu akan membuat klien merasa tidak nyaman. Dan tugas kita adalah agar klien tahu dan memahami bahwa podologi itu layanan yang aman, hati-hati, dan tidak menyakitkan. Di sini tidak akan ada rasa tidak nyaman. Podolog selalu siap membantu. Podolog selalu akan merespons dan berusaha melakukan segala hal agar Anda merasa senyaman mungkin. Dan inilah saat di mana kuku benar-benar tidak menempel pada apapun, kecuali pada sedikit bagian kutikula. Kita lepaskan dengan hati-hati. Dan sekarang, kita bisa melihat ke dalamnya. Melihat lebih detail bagaimana dan seperti apa di dalamnya. Beginilah tampilan kuku Agrifos pada mereka, yang menebal dan tumbuh menebal dan ke atas, bukan ke depan seperti seharusnya. Dan beginilah tampilan dasar kuku yang benar-benar telanjang. Saya mengaleskan renovator dari Domex. Saya aplikasikan dengan hati-hati, dan dengan bantuan kuret, saya berusaha membersihkan semua yang bisa dibersihkan. Tugas kita adalah mengeringkan dasar kuku. Di sini tidak boleh ada kelembapan. Dan tentu saja, sekarang kita akan menunggu sampai kukunya mulai tumbuh kembali. Saya ingin langsung mengatakan bahwa proses ini sangatlah tidak cepat. Dan jangan berpikir bahwa dalam 1 atau 2 bulan kuku ini akan tumbuh dan semuanya akan kembali seperti semula. Biasanya, penyatuan kembali lempeng kuku bisa memakan waktu sekitar 6 bulan. Itu pun tergantung pada usia. Tentu saja, pada anak-anak prosesnya lebih cepat. Pada orang yang lebih tua, proses ini akan berlangsung lebih lama. Tapi yang pasti, kukunya akan tumbuh kembali. Dan proses pertumbuhan ini juga sebaiknya didampingi oleh seorang podolog. Karena selalu ada kemungkinan bahwa bagian pertama dari lempeng kuku yang akan tumbuh akan cukup tipis. Bagian tersebut bisa melengkung, menggulung, seolah-olah masuk ke dalam lipatan kuku. Dan kemungkinan besar, di sini akan dibutuhkan pembersihan tambahan secara berkala. Untuk saat ini, kondisinya seperti itu. Hati-hatilah kalau ketemu sofa.